selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sebuah mobil minibus masuk selokan. 2 orang penumpang tewas di lokasi kejadian. 7 pelanggaran prioritas selama operasi Zebra diberi sanksi tegas. Seorang polisi di Kota Solo bantu warga penyandang disabilitas dengan kursi roda. Warga Kampung Sikabau, Pasaman Barat berusaha mengevakuasi mobil minibus yang masuk ke dalam selokan di pinggir jalan sedalam 1,5 meter Selasa siang. Pengemudi Niki Ardianita berusia 45 tahun dan penumpang Titi Dwi Andria 25 tahun tak mampu keluar dari dalam minibus dan ditemukan sudah tidak bernyawa. Mobil diketahui melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ujung Gading menuju Sikabau. Namun, diduga karena hilang kendali, korban tak mampu mengontrol kendaraannya hingga masuk ke dalam selokan di sisi jalan. Niki Ardianti adalah seorang guru yang hendak mengajar ke SMP 3 Kotobalingka. Datang dari arah PT BPP menuju arah Sikabau. Sesampainya di TKP diduga korban dengan kecepatan tinggi melaju dan menyebabkan mobil hilang kendali atau out of control. Kemudian melebar ke arah jalan dan akhirnya terjatuh ke aliran parit dengan posisi yang mengakibatkan pengendara dan penumpang meninggal dunia di TKP dan kendaraan mengalami rusak berat. Kedua jenazah sudah dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Polisi memastikan ini adalah kecelakaan tunggal akibat kelalaian pengemudi dan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dalam 1 pekan terakhir, kondisi cuaca di daerah Solo mulai terlihat memutih akibat tertutup kabut yang diduga merupakan kabut asap. Seperti yang terpantau Rabu pagi di daerah ini, jarak pandang menjadi terbatas akibat terselimuti kabut asap. Selain tidak jelasnya perbukitan yang biasanya terlihat, kondisi udara pun terasa dingin dan pengap. Menurut petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solo, kondisi kabut ini sudah terjadi sejak 1 pekan yang lalu. Bahkan, kian hari terlihat kian pekat menyelimuti daerah ini yang menyebabkan jarak pandang menjadi terbatas. Beruntung kondisi cuaca ini belum mengganggu aktivitas warga. Namun demikian, petugas tetap mengimbau warga, terutama yang beraktivitas di luar ruangan, agar mengenakan masker guna menghindari paparan kabut tersebut. Khususnya untuk Kota Solo memang terjadi kabut asap, akan sedikit berdampak kepada masyarakat karena dari pagi sampai sore itu terlihat dengan jelas kabut asap yang berada di sekitaran wilayah Kota Solo untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kemudian apabila berkegiatan di luar rumah harap menggunakan masker agar kita jangan terpapar dengan kabut asap yang sedang terjadi pada saat ini. Kabut asap yang melanda Kota Solo ini kurang lebih dari seminggu. Salah seorang warga di daerah ini mengatakan bahwa dirinya merasakan adanya perubahan cuaca di daerahnya selama 1 pekan terakhir. Pemandangan yang biasanya bisa dilihat dari kejauhan, namun saat ini terlihat memutih akibat terselimuti oleh kabut. Memang beberapa hari ini kayak berawan berasap gitu Pak. Jadi langitnya juga nggak kelihatan Pak. Dan untuk kayak bernapas itu memang agak sesak gitu. Dan mata juga perih Pak. Untuk beberapa hari ini semakin terasa gitu. Mungkin lebih kurang seminggu ini belakangan, seminggu lagi nggak tahu Pak. Tapi katanya tadi ada pembakaran lahan itu di mana itu Pak. Warga sendiri tidak tahu
dari mana datangnya kabut asap yang menyelimuti udara yang dikhawatirkan semakin tebal dan dapat mengganggu kesehatan warga. Garnadi melaporkan dari Solo. Asap sisa-sisa kebakaran yang melanda 7 toko di Bundaran Simpang 6 Pasaman Barat masih mengepul. Garis polisi masih terpasang di lokasi kebakaran. Namun, penghuni yang tokonya selamat dari sisa kebakaran mulai membersihkan sisa-sisa kebakaran. Mereka mencari dan menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan lagi. Pemilik toko mulai menyusun kembali barang dagangan mereka yang sempat mereka ungsikan ketika peristiwa kebakaran itu terjadi. Sebagian lagi membersihkan lantai toko dari debu dan abu sisa kebakaran. Selain 7 petak toko yang musnah terbakar, 3 toko di sampingnya juga terkena sambaran api, meski tidak sampai menghanguskan toko tersebut. Sebagian toko juga masih tutup dan belum berjualan. Menurut informasi di lapangan, kerugian akibat kebakaran terbesar di Pasaman Barat dalam 10 tahun terakhir ini mencapai 3 miliar rupiah. 70% barang-barangnya tidak dapat diselamatkan. Kalau yang 2 peta ini satu pun tidak ada yang keluar. Habis sudah terbakar semua. Sebagian masyarakat yang memiliki itu anggotanya sudah mulai membersihkan. Itu ada penjagaannya khusus. Kalau tidak ada yang bersangkutan di sini tidak boleh masuk ke dalam kawasan yang ada garis polisi. Kebakaran yang terjadi pada Minggu malam lalu menghanguskan 7 ruko di Bundaran Simpang 4, Nagari Lingkuang Aua, Pasaman Barat. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Warga korban gempa yang berunjuk rasa di kantor Bupati Pasaman Barat menginap di sebuah bangunan ruko yang belum selesai. Tempat ini dijadikan posko sementara hingga Bupati Pasaman Barat berkenan menemui mereka dan menjelaskan soal bantuan gempa yang hingga kini belum cair. Mereka sengaja bertahan di ruko ini karena hanya berjarak sekitar 200 meter dari kantor Bupati Pasaman Barat yang berada di Nagari Lingkuang Aua. Kini menginap di siko, awak payu demo minta dicairkan dana gempa kemarin yang telah diturunkan. Berarti udah berapa? Yang kami minta, yang kami tuntut sekarang bukan verifikasi, tapi pencairan yang kami tuntut. Masalahnya kami bukan meminta uang bupati. Kami ke sini cuma meminta hak kami sebagai korban gempa. Kami tunggu sampai terrealisasi. Salah satu tokoh masyarakat Pasaman Barat menyatakan, harusnya Bupati Pasaman Barat menemui warga korban gempa yang melakukan aksi damai untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dadanya itu kopiah putih lagi, tapi zalim. Tidak mungkin seperti di Bupati, tidak tahu begini. Itu wantip Bupati Pasaman dicari. Malu. Kalau saya itu malu, bunuh diri saya takut seperti itu. Di kampung awak, di negeri saya sendiri, orang terluta-luta begini mencari Bupati. Gitu. Kemana isi kepala kita? Kemana nurani? Tidak punya nurani. Mau dikemanakan? Aksi masyarakat dipicu tidak kunjung cairnya dana bantuan gempa. Padahal masyarakat korban sudah didata oleh berbagai lembaga, mulai dari perguruan tinggi, Dinas PUPR, LSM, hingga pemerintah kabupaten. Safatul Ulum melaporkan dari Kabupaten Pasaman Barat.